Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisnawati Kamaru, NIM 3114296. Saya dari kelas D semester 3. Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teknologi digital dan bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman. Judul materi yang akan saya jelaskan yaitu hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, saya akan jelaskan dulu apa itu teks laporan hasil observasi, yaitu berisi penjabaran umum dan melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, saya akan jelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang akan dilaporkan dan mengandung informasi umum atau nama latin, kelas, asal-usul informasi tambahan tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang akan dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku, dan jika tumbuhan berupa ciri fisik akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dari nutrisi yang akan dipaparkan bagian ini kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi, bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Nah, yang ketiga, simpulan mengandung ringkasan umum hal yang akan dilaporkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang digunakan di dalam teks hasil observasi. Yang pertama menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Nah, yang kedua menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Nah, yang ketiga menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Nah, yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan atau dan serta, perbedaan atau berbeda dengan, persamaan atau sebagaimana seperti halnya, dan atau pertentangan, tetapi, sedangkan, namun, pilihan, atau. Nah, yang kelima menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk penyusun informasi utama diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, yang keenam menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, paratilisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya isi dari teks hasil observasi. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah contoh yang terdapat isi dari teks hasil observasi dan akan saya jelaskan sedikit pembuatan dari teks hasil observasi. Nah, inilah contoh dari hasil observasi. Contohnya, objek buah manggis. Yang pertama, pernyataan umum. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis
memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai. Sedangkan bunga jantan tidak dikembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Nah, yang ketiga, kesimpulan. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, di dalam isi pernyataan umum, teman-teman akan menjelaskan nama dari objek tersebut, asal-usul, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini sudah disebutkan berupa ciri-ciri fisik, akar bunga, buah, atau perincian yang lain. Dan juga teman-teman bisa jelaskan manfaat dari objek tersebut. Nah, yang terakhir, teman-teman masuk ke kesimpulan. Teman-teman akan menyimpulkan isi dari teks hasil observasi yang akan teman-teman buat. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.